Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat Allah serta nikmatnya, hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan Allah, dikerjakan untuk di majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Zat Allah yang Maha Suci senantiasa memberikan petunjuk, memberikan peringatan kepada kita seluruh hamba. Dengan salah satu petunjuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa min adzina lahu rahman wa radiyallahu qawla. Shadaqallahul a'zim. Maksudnya kata Al-Quran, Bapak Ibu, pada hari itu tidak bermanfaat, tidak berguna syafaat kecuali orang yang Allah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Maha benar Allah dengan apa yang difirmankannya. Petunjuk Allah ini, Bapak Ibu, tercakup dalam Quran surah Thaha ayat 109. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah membicarakan yauma idzi, yang artinya pada hari itu. Apa maksudnya pada hari itu? Nah, Bapak Ibu, ketahuilah oleh yang dimaknai pada hari itu adalah hari kiamat. Hari kiamat. Jadi hari kiamat itu terbagi dua perkara. Pertama, kiamat kubro. Kedua, kiamat sughra. Kita tak usah berpikir keras untuk memahami kiamat kubro, tapi wajib iman dan itu pasti terjadi. Yang wajib Bapak Ibu untuk memikirkan kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kematianmu. Itu yang kita pikirkan. Jadi Allah mengingatkan kita hamba pada hari kiamat. Tentunya kita memahami kiamat sughra, kiamat kecil. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaat syafaat. Ada kata syafaat. Ma huwa syafaat? Apa dia itu syafaat? Kita selalu tahu syafaat. Tapi tahu nggak syafaat itu? Al-Imam Ibnu Atsir menjelaskan yang dimaksud syafaat adalah meminta untuk diampuni dosa dan kesalahan. Nah itu. Dosa siapa? Kesalahan siapa? Kesalahan di antara kita semua. Nah itu harus dipahamkan. Itu menurut seorang imam, Al-Imam Ibnu Atsir. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Asy-Syaikh Shalih Fuad, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bukan Fuad ya, menyatakan syafaat itu, Bapak Ibu, kata Syekh Shalih Fauzan, secara bahasa diambil dari kata asyafa'u. Apa Bapak Ibu? Asyafa'u, yang merupakan lawan dari kata al-witr. Apa? Al-witr, ganjil. Witir ganjil. Sedangkan kata asyafa'u lebih dari satu. Bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 sampai faktor hitungan tak terhingga. Ini dikenal dengan bilangan genap. Sebab Bapak Ibu. Jadi asyafa' itu merupakan lawan dari kata
ganjil. Al-witru atau witir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan yang terdapat dalam kitab An-Nihayah di Gharibul Asar. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, pahamkanlah oleh kalau engkau sudah memahami syafaat yang artinya pertolongan atau bantuan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan, dan syafaat itu juga secara tata bahasa lawan daripada kata ganda. Jadi kata Allah tadi Bapak Ibu, pada hari itu Allah mengingatkan kita pada hari kiamat, kiamat sukroka, kiamat kecil kan, tidak bermanfaat, la tanfa'us syafa'ah, tidak berguna, tidak bermanfaat syafaat yang artinya pertolongan atau meminta diampuni, gak guna pada hari ketika kita menghadapi kiamat. Kita bicara kiamat kecil aja, itu pasti. Kecuali kata Allah, orang yang Allah telah berikan izin kepadanya dan Allah telah meridai perkataannya. Jadi di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menunjuk seseorang yang Allah itu sendiri telah mengizinkannya dan Allah ridho atas perkataannya. Di sini Bapak Ibu, yang dimaksud sosok seseorang itu adalah junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa alasannya? Nah itu Bapak Ibu, alasannya karena Nabi kita yaitu Muhammad Rasulullah SAW yang telah mendapat izin Allah dan Allah juga meridainya. Jadi hanya satu Bapak Ibu yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada kita umat, dan kewenangan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW untuk menunjuk siapa orang yang bisa menyalurkan syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati tahtal 'arsy wa akhirullah sajidan wa yaftih 'alayya bimahasin la sayha la sayhal ana fayadu'ani ma sya'allah an yad'ani thumma yaqulu ya Muhammad rufa' ra'asaka wa qul yusma' wasfa' tashfa' qala fayahiddu li hatta fa'azhiruhumul jannah thumma a'ud." Rawahu muttafaq alaihi sahih. Arti muttafaq alaihi itu adalah sepakat ulama perawi hadis, dan itu sahih hadis. Jadi gini Bapak Ibu, maksud hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Aku," kata Rasulullah, "datang ke bagian bawah arsy Allah. Aku menyungkur sujud kepada Allah. Lalu Allah mengajarkanku pujian-pujian yang tidak dapat aku hitung-hitung jumlahnya sampai sekarang," kata Rasulullah. "Dan Allah membiarkan aku selama apa yang Dia kehendaki." Setelah itu Allah berfirman, kata Rasulullah, "Ya Muhammad, angkatlah wajahmu, berkatalah, pasti aku dengar, dan mintalah syafaat, pasti aku beri syafaat. Mintalah izin kepadaku, pasti kuizinkan." Lalu Allah memberikan batasannya sejumlah tertentu, "Maka aku masukkan umatku ke dalam surga, lalu aku minta lagi sampai 3 kali." Nah itu Bapak Ibu, artinya kendati pun Rasulullah telah mendapat mandat, tapi dia tak mau, dia sujud lagi kepada Allah. Terus dia minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imran bin Husain radhiyallahu anhu
mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yukhraju qaumun minan nar bi syafa'i Muhammad fa yadkhuluna al-jannah. Imam Bukhari, Imam Tabrani, wa Imam Abu Dawud. Ibrahim bin Husain berkata, ada satu kaum keluar dari neraka karena syafaat Muhammad, lalu mereka masuk ke surga. Bisa paham Bapak Ibu? Jadi Rasul itu punya hak, punya kewenangan. Masuk pun kita ke neraka bisa dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal sami'at bi maqami Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allah bihi yukhriju minan nar. Maksudnya Bapak Ibu, dari Jabir radhiyallahu anhu, apakah kamu pernah mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini Jabir bicara kepada sahabat yang lain. Ketahuilah wahai sahabatku, kata Jabir, maka sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji itu pasti yang mengeluarkan siapa saja yang akan dikeluarkannya dari neraka lantaran syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam kitab Syu'ubul Iman Al-Imam Baihaqi jilid 1 halaman 494. Jadi Bapak Ibu, itulah kewenangan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikeluarkan dari neraka itu? Tidak ada satu pun yang menghalang. Ayo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perawinya disebutkan di sini ada beberapa perawi, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, dan ada Imam Ibnu Majah. Saya langsung kepada artinya Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, ketika hari kiamat yang pasti datang, manusia berduyun-duyun, jumlahnya tak ada yang tahu, dimulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu di hari kiamat Bapak Ibu. Kemudian manusia yang jumlahnya tak terhingga ini Bapak Ibu menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta kepada Nabi Adam alaihissalam dengan berkata, ya Nabi Adam abi basyara, tolonglah kami, berilah kami syafaat, mintalah kepada Tuhanmu, kami adalah keturunanmu. Kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Aku tak punya hak, tak punya kewenangan. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kami mesti ke Nabi Ibrahim? Kata para umat manusia itu, karena yang aku tahu Nabi Ibrahim itu kesayangan Allah, kesayangan yang maha penyayang. Mendengar hal itu Bapak Ibu, manusia yang tak tahu jumlahnya berapa, tak satu pun yang dapat itu. Jumpai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kesayangan Allah. Mereka mendatangi lalu juga berkata, wahai Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, bantu kami, mintakan kepada Tuhanmu syafaat untuk kami semua. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tak ada kewenangan, aku tak memilikinya, aku tak punya. Lebih baik kalian jumpailah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu yang langsung berkata-kata kepada Allah, disebut kalamullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh manusia yang berduyun-duyun itu, maka tak banyak cakap ucapan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku tak memiliki hak, pergi kalian, jangan ganggu aku.
Lalu para manusia itu rame-rame unjuk rasa. Kepada siapa kami menolong? Tak tolong. Kami diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menjumpai engkau, hai Nabi Musa. Tiba-tiba engkau mengusir kami. Jumpainya Nabi Isa. Pikir ada sana kan? Nabi Isa alaihissalam. Karena dia adalah ruh Allah. Maka datanglah manusia berjubel-jubel sambil menangis, meneteskan air mata. Tak tahu kehilangan tongkat berpegang. Begitu cuma Nabi Isa, belum lagi untuk cakap, langsung Nabi Isa balas. Jangan kamu. Aku tak punya hak, aku tak punya kewenangan. Pergilah dari sana kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu, termasuk kita nanti itu kayaknya, ya, termasuk kita. Mudah-mudahan jangan ya. Datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu? Ana laha fa'asta'dina ala Rabbi fayuzanu li. Itulah kata Nabi Muhammad. Ya, akulah memang yang punya hak. Aku minta izin kepada Tuhanku dan dia pasti memberi izin. Nah itu, ini Sahih Muslim dan juga terdapat dalam kitab Al-Amal Al-Muhammadiyah dari Anas bin Malik, juga dari Abu Hurairah dan beberapa perawi hadis disebut muttafaq alaih. Jadi Bapak Ibu, semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti, nggak ada yang bisa nolong kecuali Rasulullah. Lalu Bapak Ibu bertanya, bagaimana mau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak kenal, kita nggak pernah jumpa. Alangkah ruginya, kata Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang digelar wali kutub, sangat rugi dan tidaklah beruntung engkau wahai keturunan Bani Adam umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika usiamu sudah 40, 50 sampai 60 namun kau tak pernah bermimpi untuk jumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merugi karena tak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, maka sangat rugi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah oleh wahai salib, pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi 6 macam syafaat. Ada 6. Jadi Rasulullah itu diistimewakan Allah dan diberi kewenangan 6 perkara tentang syafaat. Yang pertama Bapak Ibu, tolong didengarkan baik-baik. Rasulullah diberikan syafaat khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat khusus itu hanya dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Hakim, ya, dalam kitab Sifahi Haqiqi Al-Mustafa, ada syafaat yang khusus kepada Rasulullah. Yang pertama, syafaat uzma. Nah, apa itu syafaat uzma? Adalah yang khusus dimiliki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Ketika itu menunggu pemberian keputusan dari Allah. Allah baru memberi keputusan terhadap hambanya atau umat Muhammad. Kalau belum, Allah tak memberikan keputusan Bapak Ibu. Itu dikatakan syafaat uzma yang khusus diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tak ada yang bisa membantah dia. Siapapun bisa disyafaati. Allah Subhanahu Wa Taala juga tak mau memberi keputusan sebelum kekasihnya junjungan alam semesta Nabi Muhammad SAW belum memberi keputusan siapa yang tunjuk. Ini maka Muhammad SAW, kedudukan yang terhormat yang telah Allah jadikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hanya beliau, hanya Rasulullah lah Bapak Ibu yang memiliki
Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberikan kepada umat manusia, Allah pun belum memberikan keputusan. Bayangkan Bapak Ibu, ditunjuk Rasulullah baru Allah putuskan. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu syafaat yang pertama. Apa tadi namanya syafaat? Uzma. Ya. Baru Bapak Ibu yang kedua adalah syafaat bebas hisab. Yang mana itu syafaat bebas hisab? Syafaat yang Rasulullah berikan kepada sejumlah umatnya sehingga mereka masuk surga tanpa hitung, tanpa hisab. Jumlah mereka hanya 70.000 orang. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, masukkan umatmu yang bebas hisab itu ke dalam surga lewat pintu paling kanan." Jadi Bapak Ibu, 70.000 orang itu masuk ke dalam surga tanpa ada proses BAB. Tapi BAB Bapak Ibu, karena pertanyaan bebas itu dari 70.000 ini Bapak Ibu, satu orangnya membawa 70.000. Paham? Ini 70.000 pertama nih, satu orang dari 70.000 pertama membawa 70.000 orang. Setiap satu orang daripada 70.000 itu membawa 70.000 orang. 70.000 orang yang dibawa ini juga setiap orangnya membawa 70.000 sampai kali 7. Bisa paham? Itu yang dikatakan kalau dalam pemahaman kaji kita adalah wasilah, sambung jalan. Sila ini dikatakan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah jalan kepada siapa? Menuju kepada hadrat Zat yang Maha Suci. Bersungguh-sungguh engkau atas jalan itu agar kamu beruntung. Ini yang dikatakan 70.000 sampai 7 kali. Itu sendiri lagi. Itu namanya syafaat. Syafaat bebas pesan. Itu Rasulullah yang tunjuk. Ya, yang diberikan kepada sejumlah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi, cepat mau ditunjuk Rasulullah kenapa? Macam mana mau coba kalau tak pernah lihat? Barang siapa kata Nabi Muhammad SAW yang bermimpi bertemu denganku, maka sungguh benar dia jumpa denganku, karena aku kata Rasulullah tidak dapat disumpai iblis. Nah, dia kan rugi kan? Kalau tak mimpi jumpa Rasulullah, rugi Bapak Ibu. Nah itu. Yang ketiga Bapak Ibu, syafaat baik dan buruk. Yang mana syafaat baik dan buruk ini? Perhatikan Bapak Ibu, yang Rasulullah berikan kepada orang-orang yang kebaikannya dan keburukannya sama sehingga mereka masuk surga. Contoh, Pak Derman punya neraka, punya pahala di kubur, dosanya yang kubur ini sama. Pak Derman yang masuk surga, kamu masuk neraka. Jadi Rasulullah dengan kasih sayangnya ucap tangannya sobat, naik, Pak Derman masuk. Nah itu namanya syafaat baik dan buruk. Yang keempat, syafaat penghuni surga yang Rasulullah berikan kepada penghuni surga sehingga derajat mereka dinaikkan Allah lebih dari sebagaimana mestinya sesuai dengan amal kebaikannya. Jadi ini Bapak Ibu, amin masuk surga tapi levelnya MQ. Di surga ternyata ada level MQ. Kalau MQ, Imperatorku, nggak masuk rupanya dia. Lalu oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikannya syafaat itu kepada Pak Amin. Pak Amin gak lihat gue lagi masuk rukun. Nah itu contoh yang seharusnya kita amal ibadah kita sikit, kita dilatih di surga yang sekian. Tapi Rasulullah dengan kasihnya memberikan syafaatnya, naiklah derajat kita ini. Namanya syafaat penghuni surga. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syafaat Abu Thalib. Ini khusus
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada paman kandungnya Abu Thalib, sehingga Abu Thalib dapat keringanan, hanya tapak kakinya yang dibakar, tapi rasanya sampai ke ubun-ubun. Itu Abu Thalib. Abu Lahab tiap Senin azab nerakanya dihentikan Allah pada tiap hari Senin sampai sekarang. Lalu kenapa di Abu Lahab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abbas radhiyallahu anhu itu adik Abu Lahab. Suatu ketika Abbas radhiyallahu anhu bermimpi jumpa Abu Lahab abang kandung. Terkejut di saat itu Abbas radhiyallahu anhu. Ya Abu Lahab saudaraku, kenapa engkau tak diazab Allah? Baru di situ Abu Lahab menangis sendiri-sendiri dalam mimpi Abbas. Ternyata Abbas benar keponakan kita, benar Muhammad itu. Apa bukti kebenarannya? Karena kau di dunia selama ini melawan. Satu bukti kebenaranmu, wahai Abbas, ketika dia lahir, aku senang, ku merdekakan budaku. Siapa namanya? Suhaibah. Gara-gara aku senang, keponakanku lahir, wahai Abbas, Allah menghentikan azab pada tiap hari Senin. Bagaimana kalau kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad? Abu Lahab kafir sekalipun Allah kasih bantuan. Macam mana kita Bapak Ibu umat Islam yang menyambut senang, riang gembira karena kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu Abu Lahab Bapak Ibu. Jadi yang kelima itu sahabat Abu Thalib, khusus Rasulullah memberikan kepada paman kandungnya Abu Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali. Yang keenam Bapak Ibu, sahabat orang yang beriman. Sahabat ini ditujukan, diberikan Rasulullah kepada orang beriman agar diizinkan semuanya masuk surga. Itulah yang diperjuangkan Rasulullah sampai detik ini. Yang beriman bagaimana Bapak Ibu? Nah itu yang benar-benar mengimankan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui siapa Allah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai rukun iman yang keenam, namanya ada iman mujmal dan iman mufassal.